Good morning viewers. For the next 30 minutes, you will be with me Satria Dinugraha in the Satria TV program, discussing actual and reliable news. Let's news, shrimp price that continue to decline make pond fishermen in North Kalimantan furious. Together with the Students Alliance, the fishermen who are members of the North Kalimantan Petambak fishermen took to the streets on Tuesday in October 2022, yesterday, demanding an increase in shrimp price. Their action was held at the GTM Tarakan road intersection, making the road closed from 2 Wita until 4 Wita. The demonstrators threatened to carry out a follow-up action with a larger number of people if their demands were not met after no representative from the Tarakan city government or the North Kalimantan provincial government met them. There were 3 demands delivered by the masses, including the realization of Law Number 45 of 2009 concerning fisheries, urging local government accountability for the stability of window shrimp price in North Kalimantan, agreeing to a letter of agreement with the Student Alliance and North Kalimantan Pond Fishermen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman petambak, pada kita tuh petambak. Artinya apapun yang terjadi, kita tetap dalam satu komando bahwa aksi kita hari ini adalah aksi damai. Baik, saya Satria Dinugraha di tempat kediaman Bapak Ruslan selaku Bapak Direktur Agrobisnis. Baik, kita langsung ke tempatnya aja. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ini Kita dulu apa gimana? Dulu aja ya, santai. Gimana? Jadi saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk mengenai harga udang di Tarakan nih Pak. Ya. Yang pertama, apa tanggapan Bapak selaku Direktur Agrobisnis mengenai turunnya harga udang di Tarakan nih Pak? Oke, terima kasih. Saya jawab langsung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga harga udang di Tarakan turun. Yang pertama adalah terkait dengan bisnis to bisnis antara Indonesia dengan pihak yang menerima barang. Artinya dari pihak Kostorik Tarakan ke negara tujuan, misalnya contoh China, terus Jepang, terus Amerika. Nah, ini kan krisis global. Setelah pandemi ini kan krisis global, sehingga kita nggak bisa terlalu intervensi terkait dengan Kostorik karena memang pesanan dari buyer itu sangat kurang. Itu salah satu yang menyebabkan sehingga harga udang turun. Artinya udang yang size besar itu biasa dipesan dari negara Eropa. Sekarang negara Eropa tidak pesan udang lagi yang skala besar. Yang kedua, kalau negara Asia, Cina, Tiongkok, Taiwan itu udang-udang kecil, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya krisis global terkait dengan masalah udang. Mungkin itu. Baik Pak, untuk yang kedua nih, apa dampak positif dan negatif terhadap masyarakat Pak mengenai turunnya harga udang di Tarakan? Kalau dampak positifnya itu sih ya alhamdulillah, karena udang masih laku lah di pasaran. Artinya kita kemarin sebelum demo besar-besaran, karena kebetulan saya menghadapi pendemo mewakili pemerintah, itu kita melihat perbandingan harga antara harga Tarakan dengan harga dari luar. Seperti contoh dari Makassar, terus dari Samarinda, dari Surabaya. Toh ternyata kita masih yang paling mahal harga itu. Walaupun dikategorikan turun, tapi kita yang masih mahal. Negatifnya tentunya banyak sekali. Karena yang pertama, pupuk itu kan untuk makanan atau protein untuk tambak, sehingga cepat membesar udang, tapi itu juga langka. Itu yang kedua, racun
Yang ketiga, kita sekarang itu nggak tahu penyakitnya udang. Udang baru 1,5 bulan itu sudah mati. Lah, kasihanlah petambak. Sehingga itu sangat berdampak negatif. Untunglah masih ada harga bandeng, terus harga kepiting, alhamdulillah itulah penyambung sehingga petambak kita yang ada di Kota Tarakan masih bisa bernapas lah, begitu. Oke, berbicara tentang dampak yang pertanyaan terakhir, kita berbicara masalah solusi Pak. Kira-kira adakah solusi untuk pemerintah saat ini untuk mengatasi harga udang Tarakan turun Pak? Ada beberapa faktor yang harus kita selesaikan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Yang pertama, kalau kita betul-betul mau udang ini stabil, kita harus memperbaiki dari hulu ke hilir. Yang pertama dari bibitnya. Bibit itu mohon maaf dari Surabaya, itu kebanyakan dari Surabaya. Nah, bibit lokal itu tidak seberapa. Padahal apa bedanya? Harga mahal bibit. Yang kedua, pemerintah juga harus mensubsidi bibit untuk petani tambak. Kita berbicara hulu dulu, petambak. Yang ketiga, subsidi pupuk itu juga sangat langka, sehingga itu juga pemerintah harus bersinergi lah antara pengusaha tambak dengan teman-teman di pemerintah, sehingga ya mudah-mudahan cepat pulih kembali dan stabil harga udang ini. Ini tuh. Ya. Baik, terima kasih pada Bapak Ruslan selaku Direktur Agrobisnis. Mungkin saja wawancara yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. That information closes our meeting at this time. I'm Satria Nugraha. Say goodbye and see you soon.